Persib juara lagi. Bandung membiru, naik Sisingaan, sapi laku, dan bonus miliaran mengalir dari kantong pribadi Gubernur Deddy Mulyadi. Tapi di balik euforia pawai akbar, ada stadion yang rusak, taman yang porak-poranda, sampai flare yang melukai petugas. Deddy geram. Katanya pelaku dewasa siap dipidana, sementara yang bocah siap masuk barak militer. Kemenangan boleh dirayakan, tapi jangan sampai bikin malu. Tonton serunya cuma di LBJ Viral 24. Selamat datang di LBJ Viral 24, tempatnya berita-berita yang viral yang tentunya seliweran di media sosial dan kita bahas secara dalam dan juga humor bersama saya dan Mas Sandi hanya di LBJ Viral 24 yang bikin deg-degan. Gitu ya Mas ya? Betul sekali. Karena akhirnya, tuh yang udah kita lihat kan tadi, Bandung membiru. Luar biasa ya. Iya, akhirnya Bandung juara untuk keempat kalinya dalam era Liga Indonesia, Mas. Iya, emang luar biasa itu Bandung. Dia membuat kota Bandung jadi membiru ya. Bener. Jadi di gedung sate itu udah kelihatan banget paradenya tuh. Ribuan bobotoh tuh memadati depan gedung sate terutama tuh. Iya, kemarin pas hari Minggu ya, kita ngeliat bagaimana konvoy dari sejak pagi kan ya. Iya benar, Mas Andi. Sampai ngelihat sang gubernurnya tuh Bapak Deddy Mulyadi. Benar. Ikut arak-arakan ya kan. Iya. Sampai lepas-lepas kaos ya. Atau mungkin ada teman-teman kita juga nih. Iya. Pemirsa Lensa Berita Jakarta yang ikutan juga nih. Iya mungkin nih ya pada ada gua tuh di situ ada gitu kan. Juga. Iya benar. Ayan teh didinya. Iya. Ayeuna Bapak Aing. Ayeuna. Nah Bapak Aing tuh juga dia memang merayakan, bahkan dia ikut naik Sisingaan juga tuh Mas Andi. Saking euforianya tuh Sisingaan juga, parade bareng si pemain juga, bareng pelatih juga tuh si siapa? Hondak siapa? Bojan Hodak ya? Nah, pelatih itu. Tapi di tengah euforianya para bobotoh yang merayakan Persib juara, tapi ada bobotoh yang katanya masuk penjara nih. Ya, bobotoh juara tapi masuk penjara. Gimana sih Mas Andi? Nah, itu dia kan. Gara-gara apaan tuh? Karena saking senengnya kan. Oh, tapi terlalu lewat batas kali ya? Iya, ada beberapa tindakan vandalisme nih dilakukan oleh bobotoh kan. Iya. Tapi sebelum kita ngelihat apa aja sih mereka lakukan nih, kita penasaran kan euforianya kita mau sampai di mana kemarin? Iya benar, yang Kang Deddy sampai lepas baju, naik Sisingaan. Kos kumaha? Iya, kos kumaha. Kos gimana dong kos kumaha? Gimana sih? Iya, kita lihat ya.
Gimana coba? Merinding kan tuh, gedung sate didudukin sama Bobotoh tuh. Begitu penuhnya ya. Iya. Kalau dihitungin tuh, Gimana? kayaknya itu bisa mengalahkan jumlah massa yang zaman waktu itu ngedemoin gubernur di DKI Jakarta tuh. Ada ya? Ya ada dong, masa kamu pura-pura lupa? Hai. Dulu bagaimana ya kan? Iya benar. Konon katanya jutaan katanya. Jutaan. Warga turun ke jalan mendemo gubernur DKI Jakarta pada saat itu kan, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang katanya menistakan agama. Itu jumlahnya dengan jumlah masa kemenangan Persib kayaknya nggak kalah ini. Sama-sama banyak ya. Banyak banget sampai gedung sate itu kayaknya tumplek di situ dah semua. Buat duduk nggak bisa kayaknya. Sempit tuh. Kayak ikan peda tuh. Tapi ini dari sekian banyak orang kagak kelihatan Ridwan Kamil. Nah itu dia. Mana itu Mas Andi? Coba mungkin beliau lagi. Bobotoh juga kan? Tapi udah nggak ya? Katanya sih kemarin kan waktu nyalon gubernur DKI jadi calon sempat pakai seragam Persija katanya. Bus oren tuh ya? Yang biasa di biru di oren tuh. Katanya begitu. Dia kan bilang begitu. Waktu Persija ngalahin 4-0 ngalahin siapa gitu ya? Poho. Kok lupa ya? Nah itu dia mungkin takut kali kan Ridwan Kamil, wah ntar jadi sasaran amukan Bobotoh ya kan. Kan bagaimanapun Bobotoh kan fansnya Persib itu konon katanya jadi rival bebuyutan sama The Jackmania ya kan. Betul. Di Indonesia tuh udah tradisinya kuat tuh antar rivalitas mereka tuh Persija Persib. Kalau ibarat di Spanyol Real Madrid sama Barcelona. Namanya El Clasico. Iya, El Clasico. Jadi kalau Persib ketemu Persija, El Clasico Indonesia. Betul. Indonesia. Tapi ternyata Ridwan Kamil membelotnya gampang. Kagak setia-setia amat. Iya, gara-gara mau jadi calon gubernur DKI, dia pakai seragam, pakai baju oranye nih kan. Iya. Bukan baju orang KPK. Bukan orang KPK itu tahanan. Iya, kan belum ketahuan kalau ditahan apa enggak. Meskipun kalau dipirit-pirit kayaknya bisa jadi. Bisa jadi pakai baju orang KPK. Soalnya motor udah disita. Atau dia lagi pusing. Oh iya benar. Mikirin persiapan buat gugatan sidang ya kan. Gitu ya. Sidang terkait kasus siapa namanya? Korupsi. Enggak, Lisa Mariana. Oh, Lisa Mariana yang diaku-akuin. Yang katanya minta tanggung jawab sama beliau. Mungkin juga. Jadi dia nggak nongol. Iya benar. Lagi sama pengacaranya. Tapi di luar dari semua kepusingannya Ridwan Kamil, ada sosok yang terekspos sangat gembira, riang gembira hatinya. Betul sekali. Karena Persib juara itu Bapak Aing nih, Gubernur Deddy Mulyadi. Bapak Aing sampai pakai singlet doang. Wah, bener-bener dia naik Sisingaan, ada nih kabarnya tuh. Ya kan? Iya. Nah, itu juga maksudnya mungkin ini rezekinya seorang Deddy Mulyadi nih, Mas Andi. Karena dia kan lagi banyak diekspos memang akhir-akhir ini dengan kebijakan dia gitu ya. Dan juga memang dia digadang-gadang akan calon nih kuat untuk jadi penerus Prabowo di 2029. Sembarangan. Emang Prabowo mau diterusin Gitu ya. sama Deddy Mulyadi. Tapi maksudnya kata Prabowo kalau bisa mah gua lagi kata dia. Tapi maksudnya di tengah banyak exposure Deddy Mulyadi Persibnya juara, emang dasar rezekinya dia di sini jadi panggung dia juga nih. Lagi kan. Emang bagus nih. Hokinya bagus nih. Jadi kemarin pawai kemenangan Persib euforia. Ya. Justru yang menonjol bukan Persibnya ya. Bukan. Deddy Mulyadi. Rame di seliweran tuh di sosial media tuh, viral. Tapi bukan Deddy Mulyadi kan, Deddy Mulyadi mungkin euforianya begitu besar sama kayak Bobotoh ya. Karena bagaimanapun ini kemenangan back to back bukan? Iya, betul. Kemenangan yang sangat langka gitu langka, kan. Jarang terjadi di ya? Liga Indonesia. Kalau di catatan Gio itu klub mana aja di Indonesia yang udah pernah back to back? Yang back to back tuh sangat jarang terjadi. Ini Persib kan ya bisa berhasil back to back. Sebelumnya musim sebelumnya 2023-2024 dia juara, 2004-2005 juara lagi. Betul. Yang sebelumnya pernah terjadi tuh Persija ya? Tuh pernah back to back kalau nggak salah di 2017-18 dah. Nah itu dia pernah sama Persipura. Jadi ada 3 tim berarti nih yang bisa back to back. Jadi bisa 2 tahun berturut-turut dalam satu musim itu memang luar biasa ya. Jarang klub-klub yang bisa itu hanya spesial doang tuh klub-klub yang jago. Klub papan atas ya. Iya. Kayak Persib, Persija ya. Persipura.
Persipura, PSM Makassar gitu mungkin ya. PSM Makassar saya nggak tahu deh. Tapi dia termasuk papan atas juga kan? Termasuk tim besar juga di Indonesia. Tim besar juga. Gitu. Dan pelatihnya juga nih tuh ikut parade kan tuh bareng Kang Deddy kan. Itu nggak lepas dari kerja kerasnya seorang pelatih dan juga pemain tentunya pasti ya. Si namanya Bojan apa namanya? Bojan Hondak. Oh, Bojan Hondak. Iya kan ya? Iya. Bojan Hondak kan. Gak disangka dia prestasinya luar biasa, tadi dia berprestasi di ASEAN ya, terutama di negara tetangga ya. Ya. Di apa aja tuh, Mas? Malaysia dia dari sejak tahun 2011 udah melalang buana di kompetisi Malaysia. Ya. Dan terakhir dia sempat masuk final 2 tahun berturut-turut sebelum masuk ke Liga Indonesia, pindah dari Malaysia kan. Dia memang udah sering juara dia ternyata. Betul. Di Malaysia. Emang udah prestasinya Bojan Hodak namanya. Bojan Hodak ini emang mentereng dah ya. Mentereng untuk Liga Malaysia. Wah. Diterapkanlah di Indonesia dan ternyata sukses. Back to back nih dia nih. Yang bawa back to back dia nih. Musim lalu juga dia. Pelatih asing lagi ya. Pelatih asing Persib pertama yang bisa back to back. Hebat ya. Gitu Bojan Hodak. Padahal dia orang Kroasia kan. Orang Kroasia dia. Pasti ngomong susah kan, mesti ngomong Sunda. Kumaha aing nyariosna gitu. Coba tuh. Ngomong Sunda belakangnya pakai K tuh. Kan Kroasia bisa KK ya. Dia nggak bisa ngomong bahasa Sunda aja kan. Bener. Bisa bikin Persib juara. Juara back to back. Gimana dia bisa pakai bahasa Sunda? Gila. Mungkin dia karena udah makan peyem gitu. Iya, makan peyem, sering makan peyem. Benar. Sama mie sama ini kalau Bandung enggak dong, lotek. Makan lotek. Sama ini seblak Bandung. Seblak ya. Mas sering makan seblak. Kang Bojan udah bisa tiasa Sunda saeutik. Iya. Nah tuh, ini Kang Deddy juga dia naik apa namanya, buka baju, ada momen dia buka baju nih ya. Iya. Penasaran nggak Mas Andi? Penasaran dong. Nih kita lihat ya, ada nih momen dia naik mobil dan buka baju. Tuh berani dia buka baju di atas mobil, walaupun tuh beresiko ya Mas ya. Di atas mobil kayak gitu. Bahaya tuh KDM. Ngeri. Yoi. Dia naik sisingaan. Dia pokoknya banyak deh aksi yang dilakukan oleh KDM. Dan itu pesta dari pagi sampai malam ya. Betul. Boboto itu euforia ya. Ya, mau dari anak kecil sampai orang udah bebuyut pada merayakan tuh. Keliling kota nih ya. Betul. Sampai akhirnya beberapa fasilitas umum juga kan jadi korban ya. Betul. Terutama juga taman-taman yang ada di Gedung Sate terutama ya. Ya, dirusak ya Mas ya? Ya nggak tahu dirusak atau memang karena luapan masa begitu banyak. Itulah yang membedakan dengan masa zaman 212. Meskipun begitu banyak ya. Nggak ada tanaman yang rusak. Nggak ada ya? Nggak ada. Bos, berarti menjaga banget dia, tuh. Luar biasa. Cuma karena ini terlalu euforia kemenangan. Dia memang ada yang sedikit mencoreng ya, apa namanya, ke euforiaan juara Persib ini di tahun 2024-2025 ini, karena rumput GBLA dicomot. Betul. Sama Bobotoh. Ada yang ngorek, dicomot katanya buat di depan rumah kali. Iya. Katanya kan ini bersejarah nih rumputnya. Dan juga jaring gawang. Diguntingin. Buat apaan coba? Buat apaan coba kira-kira? Tadi kolor? Bisa jadi. Mungkin udah longgar kalau melorot. Mungkin nggak, tapi sebenarnya euforia euforia kemenangan ini nggak mesti merusak ya Mas Andi ya. Betul. Caranya ya. Ya itu dia, karena mungkin sikap para supporter kita belum sedewasa supporter-supporter di negara sepak bola lainnya gitu kan. Jadi ya mungkin juga mereka banyak diantaranya dari
Bandung coret gitu kan. Bandung coret. Bandung coret. Oh, maksudnya bukan dari Bandung asli. Iya, mungkinnya ya agak pedalaman gitu. Jadi agak-agak norak bagaimana gitu. Bisa jadi. Wah, ini rumputnya cakep nih kok pasang di kamar saya nih. Nah, gitu ya. ngapain dipasang di kamar? banyak ulat ntar. Nah, akhirnya ini karena mencoreng GBLA, mencoreng juga nama Persib Bandung, akhirnya respon dari ada respon dari seorang KDM. Betul. Ya, kita lihat responnya ya. Si Abah juara. Ikut juara apa nama? Lebakan kana TikTok. Pelakon he sok juara. Bakal anjir. Nanti kayak ayo. Dia tah nyerogotan tah Pak Dedi. Tuh, ya si Angga berusaha yo. Tah Pak Dedi, yo. Juara kabarak Pak. Dah, ya si urang Pak yo tah. Bawa kabarak Pak. Ese Pak Dedi. Aduh, kukanyut. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi, saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Nah, Bobotoh masuk barak militer. ngeri dah. Iya, karena habis kendaliin diri ya. Iya, lu kan diomelin kan lu pada sama Bapak Aing. Jadi siap-siap mau dijemput ya, mau dibawa ke barak militer. Barak militer. Itu kalau di bawah umur. Iya benar. Kalau yang memang dewasa? Dewasa gimana? Dipidana. Nah, penjara. Penjara. Aduh, kan gara-gara begini doang sepele. Tapi sebenarnya nih ya, Mas Andi ini kalau di luar negeri itu biasa sebenarnya untuk gunting-guntingin jaring gawang itu biasa dilakukan oleh Gerard Pique. Oh ya. Gerard Pique itu biasanya kalau juara timnya Barcelona waktu itu atau Spanyol, pasti dia bawa jaring gawang tuh dibawa sama dia, udahannya. Semuanya. Ya gawang yang dia bisa cetak golnya ya. Oh, maksudnya gawang lawan digunting apa? Guntingin, sama dia dibawa dah. Pernah juga dilakukan waktu itu oleh salah satu pemain Argentina saat juara dunia di Qatar tuh 2022. Dia juga ambil tuh, saya lupa deh pemainnya siapa. Tapi dia ambil juga. Memang tradisi ini biasa dilakukan, tapi oleh pemain, yang dimana pemain notabene memang dia melakukan selebrasi dan juga memang pasti nanti ibaratnya kalau pemain kan bisa diganti dah sama klubnya apa gimana itu gitu. Jaring gawang. Ini dilakukan oleh bobotoh fans, supporter fans ya. Jatuhnya kriminal kalau ini. Kriminal ya? Kriminal. Kalau itu kan ibaratnya udah izin dah, ada klub juga yang backing. Kalau ini siapa? Mau urus sendiri loh jaring gawang atau fasilitas. Tapi kalau di Indonesia mah baru dengar ada tradisi gunting-gunting tali gawang, mungkin copycat yang ikut-ikutin kali ya. Iya, FOMO deh istilahnya. Iya. Panjat sosial, pansos. Iya, gitu deh. Ya sebenarnya ini tidak terpuji lah. Kalau di luar negeri mungkin dia udah memang tradisi dan ada backingan dari klub. Ya buat para bobotoh yang kemarin ngerusak stadion, rumput stadion dan juga gunting jaring gawang ya. Jaring gawang. Gimana? Bersiap-siap ya. Jangan lupa pantau terus gimana nasib mereka. Benar. Di portal kita di lensaberitajakarta.com. Ya. Dan juga tentu saja jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen juga dari channel YouTube Lensa Berita Jakarta. Betul. Ya. Karena di situ banyak berita-berita yang viral dan juga seru. Pastinya. Yoi. Ya pokoknya kita mengucapkan selamat dah sekali lagi untuk Persib Bandung ya. Bobotoh ya. Semoga terus berprestasi di Liga Indonesia. Betul. Dan bisa back to back lagi. Back to back. Kali aja ntar KDM nggak naik langsung di pucuk gedung sate itu di atasnya. Pastinya bakal masuk Muri. Kalau back to back lagi. Amin. Kalau gitu saya pamit. Saya Sandi pamit undur diri. Saya juga Gio pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.